Saya mau saudara antusias karena ini yang akan saya khotbahkan buat saudara. Kepercayaan anak-anak. Tema kita 1 bulan ini adalah tetap mengenai the message of faith. Tapi saya mulai dengan kepercayaan anak-anak dan akan menutup trimester kita mengenai faith, mengenai iman. Lukas 18 ayat 15 sampai dengan 17. Sudah siap dengan firman Tuhan? Yang excited katakan amin. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ngerecokin aja nih anak nih, bikin ribut aja nih anak-anak. Tapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu halang-halangi mereka. Antepin aja mereka datang. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Ayat 17, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia gak akan pernah masuk ke dalamnya. Nah, ada kontradiksi, sepertinya ada ayat kontradiksi yang Rasul Paulus katakan. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14, ayat yang ke-20. 1 Korintus 14 ayat yang ke-20 maksud saya. Satu kali Paulus katakan, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Tapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Sepertinya kontradiksi, saudara. Jangan seperti anak-anak kata Paulus. Tetapi Yesus bilang orang yang seperti anak-anak yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Maksudnya apa? Nah, saya mau bahas dulu sedikit aja karena ini bukan pembahasan saya sebenarnya. Pembahasannya waktu Paulus katakan, jadilah anak-anak dalam kejahatan. Tapi dalam pemikiran kamu mesti jadi orang dewasa. Kamu mesti menjadi orang yang cerdas. Kamu mesti jadi orang yang pinter. Kamu mesti jadi orang yang luar biasa dalam pemikiranmu. Kamu mesti jadi dewasa. Jangan ke anak-anak. Jangan ke kanak-kanakan. Sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit marah. Selalu aja maunya minta sama orang tua. Selalu kita udah mesti menjadi orang yang mandiri. Sudah harus bisa bekerja sendiri dengan pemikiran-pemikiran yang dilatih untuk bisa mengerti pemikiran-pemikiran orang dewasa. Jangan jadi kanak-kanak. Jangan cuma cengeng doang jadi anak-anak. Itu maksudnya Paulus. Tetapi kalau kamu mau jadilah anak-anak dalam kejahatan. Apa maksudnya jadi anak-anak dalam kejahatan? Sudah artinya gini, kalau kamu tuh pinter di dalam pemikiranmu, tapi jangan pinter di dalam kejahatan. Sudah ngerti maksudnya? Jangan jago dalam kejahatan, tapi jadilah blow on dalam kejahatan. Tadi pagi saya sampaikan, ada orang-orang yang mau coba-coba untuk melakukan, mungkin untuk korupsi. Belum aja melakukan, udah ketahuan. Kenapa? Bodoh soalnya. Nggak cerdik gitu dalam kejahatan. Nah, Paulus bilang, kalau kamu mau jadi orang yang baik, jadilah anak-anak dalam kejahatan. Jadi istilahnya begini, belum sempat melakukan kejahatan udah ketahuan. Belum sempat. Wah, saya lagi mau sepertinya nih ada selingkuhan saya nih. Belum sempat untuk kedeketin, udah ketahuan sama istrinya. Blow on loh mah. Udah ketahuan duluan. Artinya apa? Bodoh dalam hal kejahatan. Paulus nasihatkan kita, jangan cerdik-cerdik dalam kejahatan. Ada orang-orang yang likiat. Bahasanya itu, likiat, licik, dan ngeliat. Dia melakukan kejahatan, dia bisa rancang seperti orang dewasa melakukan kejahatan. Nah, enggak. Paulus katakan, jadi anak-anak dalam kejahatan. Artinya gini, tetaplah blow on, nggak apa-apa. Seblow on-nya tetap jadi blow on dalam kejahatan. Jangan jadi pinter dalam kejahatan, itu yang Paulus masukkan. Nah, apa yang dimasukkan oleh Yesus? Yesus bilang begini, orang-orang seperti inilah yang punya kerajaan sorga. Seperti anak-anak inilah yang akan mempunyai kerajaan sorga. Akan masuk dalam kerajaan sorga. Nah, sekali lagi saudara, kalau saudara dengar kerajaan sorga dalam Alkitab, nggak semua bicara mengenai tempat sorga. Kalau siapa yang masuk sorga, angkat tangan sekali lagi. Siapa yang masuk sorga? Ada yang takut masuk surga nih. Dua tangan, siapa yang masuk surga? Saya mau masuk surga. Angkat tangan, dua tangan saudara. Yes, haleluya. Mau sekarang mau apa enggak? Enggak mau, ya udah, enggak apa-apa. Artinya jangan berpikir surga yang nanti. Jangan. Surga yang ada dalam dunia ini sementara kita hidup, kita ngalamin semua suasana surga. Itu artinya, kalau kamu mau ngalamin suasana surga, kamu harus menjadi seperti anak-anak itu. Itu maksudnya. Jadi selama kamu hidup, attitude kamu, sikap kamu, bukan cara berpikir kamu. Tapi sikap kamu, coba belajar dari anak-anak. Dalam hal apa? Mari baca Lukas tadi 18 ayat yang ke-17. Firman Tuhan bilang begini. Aku berkata kepadamu, barang siapa. Sesungguhnya nih, ayat 17 Lukas 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Menyambut, saudara pernah disambut ya?
Kalau saudara datang ke gereja ini sudah disambut gak? Ada yang disambut, ada yang enggak kayaknya. Kalau yang disambut biasanya tuh ada yang salaman di depan. Kalau saudara salaman di depan gitu, terus yang nyambutnya begini, ayo selamat datang, selamat Tuhan Yesus berkati ya, Tuhan Yesus berkati. Kira-kira enak gak disambut kayak gitu? Saudara? Nggak enak kan ya? Ya sama, kita juga nggak enak kalau disambut kayak gitu nggak enak. Nah satu kali saya pernah disambut di Pulau Nias. Nias ini daerah yang sangat luar biasa ini. Dan kita punya satu gereja yang kita mentor di sana. Nah waktu saya datang mendarat di Nias, lalu dijemput sama seorang hamba Tuhan, lalu dibawa masuk ke gerejanya. Waktu datang ke gereja itu di depan udah banyak, ada pendeta-pendeta, pengurus-pengurus salamin saya, disambut sedemikian rupa. Saudara. Lalu saya bilang, wow ini pendeta semua. Selamat datang pastor, selamat datang. Gila gue kayak orang penting aja disambut kayak begini ya. Puji Tuhan terima kasih untuk sambutannya. Saya bilang, tunggu pastor, mari kita masuk. Kita cepat makan karena saya tahu pastor udah lapar. Masuk ke dalam. Begitu saya masuk ke dalam, saya kaget banget di atas meja ada anak bagong segede gini, saudara. Ada anak babi, gede banget, saudara. Itu benar-benar babi congcot-congcotnya ada di situ. Saya bingung, itu kakinya semua masih ada di situ. Lagi ngedapang gini, saudara. Dan mereka bilang gini, pastor, ini penyambutan yang paling tinggi kalau pastor datang ke Pulau Nias. Ada banyak orang Nias di sini saya tahu. Dan kalau mau makan yang enak, artinya kalau punya tamu yang spesial, itu anak babi itu adalah menu yang paling luar biasa. Wah saya bilang, gila saya baru pernah lihat kayak gini, makannya gimana? Dia potong perutnya saudara, dan ternyata yang isi perutnya udah dikeluarin. Jadi isi itu di dalamnya ada daun singkong, ada rempah-rempah segala macam. Waktu dipotong sedikit gitu, terus pakai kecapnya dimakan. Gila hancur banget. Oh, saya bilang, wow. Dan itu yang menurut mereka, itu adalah sambutan yang terbaik buat orang yang dianggap terhormat. Wah saya kan langsung merasa terhormat. Saudara bisa bayangin gak? Kalau kita disambut di satu daerah, di Papua misalnya. Saya tahu ada beberapa asal dari Papua juga. Dan kalau disambut di Papua, saya pernah waktu itu Pak Benyamin Bustami dengan klub Gideonnya. Datang ke sana, turun dari pesawat, itu udah ada pagar ayu, pagar betisnya saudara. Bayangin orang Papua loh, itu pakai tradisional. Pakai burung-burung gitu, terus bum begitu ya saudara. Dan wah semuanya jalan, udah kayak pejabat aja gitu. Langsung dikalungin apa segala macam gitu. Dan ngerasa terhormat banget kalau disambut. Saudara bayangin sekarang, kalau kita masuk ke satu tempat terus ada yang bilangnya, kalau misalnya saya bayangin aja nih, waktu ke Nias datang terus hamba Tuhan bilangnya, oh udah datang ya, masuk ada makan tuh. Enak gak digituin saudara? Kayaknya gak enak banget. Nah makanya ini sambutan, kata Yesus gini, barang siapa yang menyambut kerajaan sorga seperti anak-anak. Saya ngebayangin anak-anak tuh kalau nyambut sesuatu seperti apa. Ada 3 poin. Poin yang pertama, gimana anak-anak menyambut sesuatu? Yang pertama, anak-anak suka sekali menyambut liburan. Betul apa enggak? Yang orang tua pasti tahu nih. Saya juga orang tua yang punya anak-anak yang paling susah hari Senin dibangunin pagi-pagi. Tapi aneh banget. Kalau hari Senin itu liburan, nggak usah dibangunin, udah datang, udah bangun duluan. Ketok-ketok kamar papa mamahnya, bangun, udah pagi katanya. Anak-anak sangat senang sekali menyambut sebuah liburan. Dan itu merupakan satu yang wow menggairahkan banget buat mereka. Amsal 15 ayat yang ke-15. Sudah buka, enjoying your life nih. Amsal 15 ayat 15. Hari orang berkesusahan, buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Jadi hari orang yang berkesusahan, orang yang selalu kalau bangun pagi, aduh hari Minggu gereja ya. Walaupun saudara datang ke gereja dengan attitude yang berkesusahan, saudara duduk di situ seperti banyak paku di bawahnya tuh. Saya yakin banget, aduh nggak betah, udah pengen pulang cepet-cepet deh nih, kenapa lama amat kebaktian. Kenapa? Karena hari orang yang berkesusahan, begitu pagi dia bangun udah susah hatinya, begitu dia pagi dia bangun dia nggak menyediakan mesbah, menyediakan waktunya sebentar untuk ketemu dengan sang pemberi sukacita dan kegairahan dalam hidupnya. Kalau dia nggak lakukan itu, hari-harinya menjadi susah, sepanjang hari itu jadi susah. Tapi hati orang yang bergembira selalu berpesta katanya. Artinya apa saudara? Saya coba renungin. Kalau dalam pekerjaan setiap hari juga sama. Ada orang-orang yang kalau kerja itu, aduh gua kerja ya. Ya sebenarnya gue udah mau pensiun aja nih. Baru umur 18 udah mau pensiun, gimana sih? Udah gue pensiun aja deh, gue udah capek nih, gue udah frustasi kerja kayak begini. Udah males. Wah oke nyari duit lah buat mabung segala. Tapi kayaknya males sama. Sudah perhatikan. Ada satu kata yang bagus ini. Cintai apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu cintai. Saya
pertamanya saya nggak terlalu ngerti waktu saya turun di Bali. Bali itu ada satu kalimat di t-shirt itu, every day is holiday in Bali. Pernah baca itu saudara? Maksudnya apa? Setiap hari itu holiday katanya. Ada orang kerja tapi dibilangnya holiday. Kenapa? Karena mereka mengerjakan sesuatu yang mereka suka. Mereka mengerjakan sesuatu yang mereka cintai. Dan ada satu perkataan lagi yang membuat saya jadi semakin mengerti. Pastor Brian Houston pernah ngomong ini dari Hillsong. Dia bilang gini, career is what you are paid to do. Karir adalah sesuatu yang ya karena itu kamu dibayar. Jadi kalau orang ngejar karir, kalau orang lagi membangun karir, ya dia lagi membangun apa yang dia bisa terima. Bayarannya seperti apa? Yaitu dia karir adalah untuk menerima gaji. Supaya saya ngerjain sesuatu, saya dapat uang dari situ. But katanya, but calling, panggilan hidup, the calling, panggilan hidup. Calling is what you were born to do. Panggilan itu adalah untuk itulah kamu dilahirkan. Dan saya mengucap syukur, kita mesti betul-betul punya konsep pemikiran ini. Bahwa saya mengerjakan ini karena saya memang dilahirkan buat ini. Saudara jangan berpikir bahwa saya dibayar buat ini. Ntar bayarannya kecil, saudara gak mau melakukannya. Tapi kalau saudara bilang saya dilahirkan untuk lakukan ini. Itu dahsyat banget karena saudara akan begitu bersemangat untuk melakukan sesuatu yang saudara lahir untuknya. Saya percaya betul bahwa saya dilahirkan untuk melakukan apa yang sedang saya lakukan pada hari ini. Ini adalah panggilan hidup saya. Panggilan untuk membangun kehidupan orang lain. Panggilan untuk membawa orang lain semakin bisa dekat sama Tuhan. Panggilan untuk membuat gereja Tuhan berkembang. Panggilan untuk bisa membuat gereja Tuhan melakukan misinya di seluruh dunia ini. Saya enjoy dengan panggilan ini. Dan saya mengucap syukur. Karena itulah saya lahir. Karena inilah saya ada. Yesus dipanggil pada saat itu. Untuk inilah aku hadir. Untuk mati di atas kayu salib. Bayangin saudara. Kalau kita mungkin masih dalam pekerjaan kita, jangan bilang bahwa untuk inilah gue mati untuk pekerjaan ini. Enggak, tapi untuk pekerjaan inilah saya dilahirkan sehingga waktu saudara melakukannya, saudara melakukan dengan penuh dengan sukacita. Kalau kita melakukannya out of our obligation, kita melakukannya itu lebih dari cuman sekedar ini adalah tanggung jawab supaya saya dibayar. Saudara akan lakukan pekerjaan saudara dengan lebih excellent lagi. Karena untuk inilah saya dilahirkan, saya berpikir, saya mulai merenungkan, saya mulai berdoa, saya mulai mengerjakan, saya bangun pagi-pagi dengan semangat. Karena untuk inilah saya dilahirkan. Saya mau dilahirkan untuk apa yang sedang saya lakukan. Bagaimana dengan saudara? Dan kalau kita seperti punya perasaan anak-anak seperti ini, punya attitude anak-anak ini, I love holiday. Artinya gini, waktu saudara kerja, saudara nggak ngerasa saudara lagi kerja. Jadi gimana? Sekali lagi, saya ulangin, saya tahu saudara lagi tanya. Waktu saudara kerja, apapun kerjaan saudara jangan cuma pikirkan itu karir untuk dapat duit, jangan. Pikirkanlah, untuk inilah saya dilahirkan. Kalau saudara yakin untuk inilah saya masak, untuk inilah saya jadi chef, untuk inilah saya jadi polisi, untuk inilah saya jadi guru, untuk inilah saya dilahirkan, untuk inilah saya dilahirkan. Saudara akan melakukannya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan apa aja yang saudara lakukan dengan penuh sukacita setiap hari, itu membuat saudara bergairah. Dan apa aja yang membuat saudara bergairah, itu membuat saudara jadi berhasil. Waktu saudara lakukan sesuatu. Masih tepuk tangan? Mau tepuk tangan? Boleh tepuk tangan. Dan ini adalah kebenarannya. Amsal bilang hari orang yang berkesusahan selalu susah sepanjang hari. Tapi hati orang yang bersukacita dan bersemangat itu luar biasa. Itu adalah pesta setiap hari. Nah oleh sebab itu mari kita akan sama-sama ingat ini. Ada upah buat orang-orang yang punya gairah dalam hidupnya. Kesempatan-kesempatan baru selalu terbuka. Bayangin sekarang kalau saudara lagi kerja. Atau mungkin saudara lagi mau diwawancara, saudara lagi mencari kerjaan, mau diwawancara. Terus waktu saudara duduk di seberangnya HRD-nya, mungkin HRD tanya, gimana harinya baik? Memang susah ya Pak sekarang ya. Maksudnya apa susah? Ya gimana ya, saya memang lagi cari kerja Pak, tapi memang sekarang lagi susah. Saya tahu Bapak juga susah nerima saya. Mau gak terima orang kayak begini saudara? Bisa ngerjain apa? Ya sebenarnya saya malas sih ngerjain ini, cuman gimana ya? Saya perlu uang. Ya udahlah apa aja saya kasih, saya kerjain deh. Sama orang yang begini. Gimana? Hari-harimu bagaimana kabarnya? Oh Pak, saya bagus banget Pak. Setiap hari saya diberkati oleh Tuhan. Maksudnya diberkati apa? Bapak kalau terima saya, karena saya diberkati, perusahaan Bapak diberkati loh. Mau apa enggak? Wah, kalau saudara ngomong kayak begitu, itu namanya gini. Orang yang hari-harinya selalu berpesta. Orang yang hari-harinya selalu penuh dengan semangat, penuh dengan energi. Well, saya nggak bilang bahwa hari-hari kita selalu menyenangkan.
Tapi waktu pun menghadapi masa-masa yang sulit, tapi karena kita tahu betul bahwa hari ini adalah hari yang sungguh-sungguh Tuhan berikan buat saya untuk saya berkarya, ini masalah ini akan membuat saya naik kelas. Saya akan hadapin. Lebih semangat daripada cuma sekedar, mati dah gue dah. Ngomongnya mati terus, bahasanya terus kematian. No, anak kecil gak pernah punya bahasa kematian. Anak kecil bahasanya apa? Yes, holiday, libur. Kok saya jadi semangat sendiri ya? Yang kedua, saudara, yang kedua. Anak-anak melakukannya dengan sepenuh hati, semangat, penuh dengan gairah dan sukacita. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira, gimana kita bisa membuat hati kita terus bergembira? Hanya cuman duduk di bawah kaki sumber sukacita, itulah yang membuat kita jadi terus bersukacita. Hanya duduk di bawah kaki sang pemberi sukacita. Dan sang sukacita itu sendiri, itu yang membuat kita menjadi bersukacita. Nah, hati yang gembira katanya adalah obat. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Datang lemes, datang kayaknya susah lagi. Datang terus ngeluh aja, ngomongannya terus negatif aja. Siapa yang memulihkan semangat yang patah? Bahasa Inggrisnya saya lebih suka. A healthy spirit, the messenger, conquers adversity. But what can you do when the spirit is crushed? Apa yang bisa kamu lakukan kalau rohmu hancur? Tetapi a healthy spirit, roh yang sehat, itu mengalahkan semua kesusahan. Kesusahan ada? Ada. Pernah lihat saya susah? Wow, yang dekat-dekat saya pasti pernah. Tapi maksud saya begini, setiap orang punya kesusahan. Setiap orang punya masalah. Jangan berpikir bahwa masalahmu yang paling berat di seluruh dunia. No, ada lagi orang yang lebih berat. Di atas langit ada langit, di bawah bumi nggak ada bumi lain. Di bawah bumi ada lebih lagi yang paling bawah. Jadi artinya gini, kalau saudara ngerasa sudah di bawah, ada yang lebih bawah dari saudara. Kalau saudara ngerasa ada yang lebih susah, saudara yang paling susah, ada yang lebih susah dari saudara. Dan itu kenyataannya. Tapi ketahuilah bahwa orang yang bersemangat dapat mengalahkan kesusahan-kesusahannya. Satu kali saya duduk sama seorang jemaat yang pada saat itu kayaknya kok lagi lemas itu dalam usahanya, dalam pekerjaannya. Dia kerja di rumahnya. Lalu dia bilang, aduh ini lagi sepi nih Rif. Ya memang saya ngerasa om. Memang lagi sepi, semua juga ngeluh, saya juga ngerasain banget. Saya bisa ngerti itu. Tapi tiba-tiba ayat ini, Amsal 18 ayat 14 keluar. Saya juga gak tahu begitu buka jelek aja gitu buka. Nah lalu waktu saya bacakan sama dia, semangat katanya. Orang yang bersemangat dapat menanggung kesusahannya. Kesusahannya om apa, diceritain kesusahannya. Om tetap semangat gak? Gak tahu, saya itu seperti dia dapatkan seperti pencerahan gitu. Iya ya, saya mesti semangat ya Rif ya. Dia semangat dan dia bangun. Pada saat itu firman ini jadi rema buat dia. Hari ini saya bisa saksikan. Itu usahanya aneh loh, terus naik walaupun ada masalah. Tapi dia bisa selalu melewati masalahnya. Masalah lagi dia lewati lagi, masalah lagi dia lewati lagi. Dia terus berjalan di dalam kekuatan karena ada semangat di dalam hatinya. Tapi orang-orang yang patah semangatnya, mau dikasih penghiburan, mau dikasih apa aja. Kalau dia udah gak semangat, dia udah mati semangatnya. What can we do when our spirit is crushed? Udah gak ada lagi yang bisa kita lakukan kalau semangat kita sengaja kita matikan. No, mungkin saudara saat ini lagi ada dalam ketakutan. Mungkin saja. Saya gak bilang bahwa gak ada masalah. Mungkin saya sedang menghadapi sebuah masalah. Tapi jangan biarkan masalah itu terus menghantam saudara. Dan terus mengkonsum saudara. Terus menghabiskan saudara. Dek kemarin minggu lalu saya bilang itu the best preacher that I have ever heard. Itu khotbah yang sangat luar biasa yang membangkitkan saya sementara saya duduk di sana. Dia bilang gini, kalau kamu bicara masalahmu akan jadi semakin besar. Tapi kalau kamu bicara tentang Tuhan, Tuhanmu yang semakin besar, masalahmu jadi semakin kecil. Betul apa enggak saudara? Masalahnya memang ada segede gini, kalau di ngomongin terus jadi seolah jadi gede. Karena itu di zoom in ke mata kita. Tapi kalau kita bilang, Tuhan saya itu lebih besar. Waktu kita zoom in Tuhan yang besar, itu masalah kan walaupun segini kan ngelihat Tuhan yang besar, dia cuma segini masalahnya. Artinya kita bisa lihat yang lebih luas. Nah oleh sebab itu jangan matikan semangat saudara. Jangan matikan kegairahan saudara. Jangan matikan your healthy spirit in you. Jangan matikan roh yang sehat itu dalam saudara dengan apa? Kekecewaan, kemarahan, iri hati, kepahitan. Terus itu yang akan terus menghempit semua semangat yang ada dalam kehidupan saudara. Your spirit, keep your spirit healthy. Jaga tetap semangat kita tetap hidup dan sehat. Yang ketiga, anak-anak itu nggak malu-malu waktu mereka memiliki rasa haus. Nggak malu-malu, nggak jaim gitu.
Ada banyak orang yang datang ke gereja jaim. Saya nggak mempersalahkan tentu saja, tapi saya mau supaya kita nggak usah jaim kalau datang ke gereja. Kalau saudara ngerasa bahwa wah benar-benar Tuhan tuh baik, angkat tangan ya angkat tangan aja. Jangan begitu mau angkat tangan lihat-lihat dulu. Dia nggak angkat tangan, aku juga nggak angkat tangan, aku diam aja. No, anak-anak nggak begitu loh. Anak-anak kalau mereka ngerasain sesuatu, wah ya gitu. Betul apa enggak saudara? Satu kali, saudara kalau nonton sepak, saya nggak tahu, saudara nonton sepak bola gak? Ah nggak ada yang nonton bola, ya udahlah. Saudara kalau nonton dulu, saya suka sama Arya, koko saya itu kalau malam-malam kami waktu itu belum nikah tentu aja. Kalau nonton badminton saudara itu malam-malam biasa itu badminton itu malam-malam pertandingan di luar negeri itu malam-malam. Tapi emak udah tidur waktu itu masih ada emak udah tidur. Nah begitu kami mau kan kalau Indonesia menang kan di smash tuh dia masuk. Masa kita gini, hore, gitu kan enggak kan saudara? Benar enggak? Kalau udah malam-malam begitu, wah kita langsung langsung teriak saudara berduaan. Si emak keluar, gua celetot lo katanya. Gitu, artinya gua cubit lo gitu, jangan ribut, udah mau tidur katanya. Udah dia diam lagi. Tapi itu enggak tahan kalau ngelihat sesuatu yang ajaib. Enggak tahan kalau ngelihat sesuatu yang luar biasa. Saudara pernah lihat ya kalau anak-anak ada di Dufan? Apa mereka gini? Bagus. Apa begitu? Enggak, pamu main. Betul apa enggak saudara? Iya kok budak letik, emang budak letik. Pamu main. Artinya gini, waktu saudara ngerasain, saudara haus akan Tuhan, kenapa saudara mesti malu-malu? Saya enggak akan salahin saudara kalau saudara duduk di sana bilang, yes, amen, setuju. Saya enggak salahin. Kalau ada yang berdiri situ, come on pastor, saya setuju sama itu. Enggak apa-apa, ngomong aja. Enggak akan ditengking sama saya, enggak akan. Tenang aja, saya akan bilang, wow. Ini dia, semakin saudara semangat, semakin saya semangat di sini. Tapi semakin sudah diam, terus sudah lihatnya begini. Itu semakin menakutkan buat saya untuk khotbah. Makanya kalau saudara dengar ya ada pengkhotbah yang di sini nih bilang begini, come on, help me preaching. Apa artinya? Jangan diam aja gini. Jangan, semangat, bilang aja amin gitu. Nah, thank you. Saya paling suka sama Surya. Saya selalu dengerin, siapa nih? Surya duluan. Amin. Suaranya kan gede kan? Amin. Itu luar biasa. Nah, saudara perhatikan. Orang-orang ini yang memiliki cara menyambut kerajaan sorga seperti anak-anak. Itu yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Kalau saudara menyambut Tuhan dengan cara yang seperti ini, saudara akan ngalamin hal yang luar biasa daripada Tuhan. Contoh, dari banyak cerita di dalam Alkitab, orang-orang yang disembuhkan dan ngalamin mujizat dari Yesus adalah orang-orang yang punya sifat atau sikap seperti anak-anak dalam menyambut kerajaan sorga. Contohnya Matius pasal yang ke-20, ayat 29 sampai dengan ayat yang 34. Mari saudara baca. Matius 20, 29 sampai 34. Sudah catat ya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, sudah lihat nih. Orang banyak berbondong-bondong. Setiap kali Yesus mengadakan perjalanan, orang banyak berbondong-bondong. Artinya ada begitu banyak orang yang excited pengen ngelihat sesuatu. Tapi dari orang yang berbondong-bondong banyak ini, gak banyak yang ngalamin sesuatu. Cuman sekedar pengen ngelihat sesuatu. Wow ada sesuatu yang spektakuler kemungkinan nih. Kita ikutin Yesus. Orang banyak berbondong-bondong. Namun cuma ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, orang pinggiran ini, mendengar bahwa Yesus lewat lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Saya percaya, tadi pagi suara saya kegedean waktu teriak ini jadi akhirnya jadi rada serak. Saya sekarang gak mau gede-gede suaranya. Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Mereka teriak seperti itu. Enakan gak sudah dengar? Kurang pas. Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Cocok gak? Mesti minum. Cuman 2 orang yang berteriak. Cuman 2 orang yang gak jaim. Yang memang begitu haus. Dan mereka menampilkan sosok seperti anak-anak yang gak tahu malu waktu mau minta sesuatu dari Tuhan. Artinya gini, waktu mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Karena memang mereka punya satu kebutuhan. Karena memang mereka punya satu kehausan, kelaparan untuk bisa disembuhkan oleh Tuhan. Dan kalaupun mereka sembuh, saudara dengar saya. Mereka bukannya lepas dari masalah loh. Mereka pengemis. Seumur hidup mereka ngemis. Waktu mereka bisa ngelihat kalau ngemis dikasih duit sama orang. Jadi lebih baik buta atau lebih baik melek? Saudara ngerti maksud saya? Kalau mereka sembuh, otomatis mereka mungkin gak jadi peminta-minta lagi, mesti mulai kerja. Itu resikonya mereka, tapi mereka gak peduli karena memang mereka mau lihat.
Ada satu kehausan yang besar. Bukan cuma sekedar mau dapetin duit. Tapi apa yang bisa engkau lakukan? Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Teriak banget. Saudara kalau orang buta, kalau kita baca ayat selanjutnya bilangnya begini. Ayat 19. Jawab Yesus. Oh sorry, saya salah buka. Matius 23. Lalu Yesus berhenti dan memanggil. Bisa ayat yang sebelumnya? Sorry, ayat yang sebelumnya. Ayat 29, ayat 30. Ada dua orang buta duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Mereka teriak kasihanilah kami. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang di sekelilingnya merasa terganggu. Bukankah kadang-kadang di gereja juga begitu ya? Kalau kita lagi mau nyanyi, apalagi khusus di atas. Saya pernah duduk di atas. Hai yang di atas. Hai yang di atas. Thank you buat respon saudara. Saya pernah duduk di atas. Waktu saya mau nyanyi kencang, karena mungkin suaranya memang gak terlalu dapat kalau ke atas sana. Waktu saya mau nyanyi kencang, suara saya kencang sendiri. Orang-orang pada nengok. Dan mereka kaget, oh ada si pastor, langsung pura-pura nyanyi. Gitu kira-kira. Karena saya nyumput-nyumput ada di belakang. Yang di atas ini saudara aman ya. Karena saya memang gak ada di atas. Jadi itu saya ngomongin orang lain. Oke. Nah waktu saya nyanyi, loh suara gue kencang sendiri. Akhirnya sih jadi memperpelan suara saya. Karena gak enak dilihatin sama orang. Waktu mau nyanyi. Sudah lihat gak? Tapi orang buta ini gak pusing. Kalaupun mereka teriak, Yesus anak Daud, suara mereka sangat prominent. Duaan tuh kenceng banget gitu. Dan orang-orang di pinggir udah mulai ngerasa keganggu. Ayat 32 coba lihat. 32. Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti memanggil mereka. Oh, bukan. Ayat yang 30 lagi coba. Kok kayaknya. Yes. Terusin ayat 31. Lalu Yesus. Tapi orang banyak itu menegur mereka dan supaya mereka diam. Orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Semakin ditegur semakin keras. Ini satu kehausan yang sangat luar biasa. Mereka mengekspresikan kerinduan mereka dengan sungguh-sungguh Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Shh, diam. Saya cuma ngebayangin kasihan loh. Orang buta ini kan gak bisa ngelihat siapa yang kelepak kepala mereka. Betul gak saudara? Dan kemungkinan aja kepala mereka diam. Pluk. Terus yang lepak lari gitu. Kan mereka mau cari siapa yang lepak, mereka gak tahu. Kalau saudara, saya juga bayangin ada perempuan yang pendarahan. Udah berapa belas tahun, 12 tahun pendarahan. Dan dia harus ngerondang, katanya begitu loh. Saya lagi bayangin jadi kayak suster ngesot ya gitu, ngerondang. Tapi waktu dia ngerondang jalan. Dia cuma ingin menghampiri Yesus, itu dia jalan di antara kaki-kaki orang loh. Dan waktu di jalan dalam kaki orang dia gak peduli. Dia cuma pikir asal ku jamah saja jubahnya. Begitu antusias, begitu dia punya hati yang sungguh-sungguh mau terima sesuatu dari Tuhan. Begitu desperate gitu. Mungkin aja ada orang yang bilang ini perempuan ngeganggu aja. Mungkin aja dia ditendang-tendang saudara. Mungkin aja dia keinjak-injak. Tapi karena begitu kehausannya dia gak peduli. Pokoknya saya mesti dapetin jubah itu. Karena asalku jamah saja jubahnya aku disembuhkan. Dan orang-orang seperti inilah di tengah-tengah rombongan yang begitu besar. Cuman ada sebagian orang kecil saja yang nerima mujizat dari Yesus karena apa? Hati mereka seperti anak-anak. Nggak pusing lah saya nggak peduli, yang penting saya dapatkan Yesus. Nggak pusing orang bilang gila nih, orang nyanyi suaranya fales banget. Diam, fales. Nggak pusing, saya nyanyi aja. Nggak apa-apa. Kalau saudara fales duduk di sana, nyanyi aja. Kalau ada orang bilang fales, gue bilangin pastor lu gitu. Jadi aja. Fales, ya udahlah nyanyi aja, nggak perlu. Saudara mau angkat tangan aja. Saudara mau lompat aja. Itu satu kegairahan saudara untuk bisa mendapatkan Tuhan. Kehausan dan orang yang seperti itulah yang akan memiliki kerajaan sorga. Dan terbukti bahwa dua orang buta ini mulai melihat. Saudara lihat sekali lagi, kalau saudara antusias di sana ya. Saya ada di sini khotbah, energi saya tuh kayaknya keluarnya banyak banget. Saya tadi exhausted umum satu, saudara. Kan umum satu tuh powerful banget mereka menanggapi firman Tuhan. Dan mereka teriak, yes amen gitu. Ya sama seperti saudara sekarang sih. Ya. Yes, ya tepuk tangan. Saya jadi semakin semangat. Saudara perhatikan, kalau saudara semangat nyanyi di sana, ini pemimpin pujian, singers, musik semuanya. Tambah kenceng mainnya saudara. Tambah semangat mereka pasti. Dan saudara bisa bayangin di dalam kehausan seperti itu, di dalam atmosfer seperti itu, mujizat Tuhan bisa turun di tengah-tengah kita. Dan kita gak pernah bayangin sebelumnya, mungkin ada orang-orang yang
Yang saat itu datang dalam keadaan yang seperti tertekan, begitu ada kelepasan seperti itu, bebas rohnya saudara, menyembah Tuhan. Dan bukankah di dalam hadirat Tuhan ada kemerdekaan? Dalam hadirat Tuhan ada kebebasan, dan itu yang membuat kita jadi excited. Dan saya berpikir gini saudara, bukan cuma sekedar lagi kebaktian. Excitement itu, receptivity, spirit itu yang selalu mau terima sesuatu dari Tuhan, yang haus akan Tuhan, mesti ada setiap hari dalam kehidupan kita. Dan itu mesti kita bangun dalam keseharian kita juga. Kalau saudara nggak percaya, saya mau ajak saudara lihat Nehemia pasal 8, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Nehemia, kitab Nehemia. Nehemia ini latar belakangnya adalah orang Israel dibuang ke pembuangan, itu setelah 70 tahun, akhirnya Tuhan menampakkan diri lagi untuk bisa membebaskan orang-orang dan membawa kembali kepada Yerusalem. Dan pada saat itu tembok Yerusalem udah runtuh. Nehemia dapat kabar bahwa tembok Yerusalem udah runtuh dan dia menangis, dia berdoa sama Tuhan dan minta Tuhan pakai saya untuk bisa membangun kembali tembok yang runtuh. Dan akhirnya dia kembali, pendek cerita saudara, Nehemia berhasil membangun kembali tembok bait suci dan akhirnya dia kumpulin orang-orang jemaat Israel, umat Israel maksudnya. Dan dia mulai membacakan kitab suci. Dia mulai adain kebaktian dan kebangunan rohani pada saat itu terjadi. Kebangunan rohani terjadi bukan cuma sekedar, dengar saya saudara, bukan cuma sekedar Tuhan semata-mata itu menampakkan diri di sana lalu ada KKR gitu. Ada pembicara yang besar, no, Nehemia pembicara biasa. Nehemia orang yang melakukan tugasnya cuma membangun tembok aja. Tapi waktu ada respon dari jemaat Israel pada saat itu, respon itulah yang membuat kebangunan rohani itu terjadi saudara. Dan mari kita coba baca ayatnya. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan kemudian mereka berlutut, sujud dan menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Saudara lihat ayat yang sebelumnya. Saya mau saudara baca ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga Nehemia. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman depan pintu gerbang air. Dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti dengan penuh, apa saudara? Perhatian. Ini satu excitement yang luar biasa, receptivity, roh yang mau menerima gitu, yang narik gitu rohnya. Penuh dengan perhatian, karena mereka rindukan sesuatu. Dalam keadaan tertekan pada situ tuh mereka. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan Taurat itu. Ayat yang keempat. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisi sebelah kanan berdiri nama-nama itu banyak saudara. Ayat yang kelima kita lihat. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Persis nih kayak saya sekarang. Lebih tinggi daripada saudara kecuali yang ada di atas sana. Berdiri lebih tinggi dari semua orang itu dan pada waktu ia membuka kitab itu. Semua orang bangkit berdiri. Dan apa yang terjadi pada saat itu saudara? Lihat ayat yang ke-6. Lihat ayat yang ke-6. Lalu Ezra memuji Tuhan. Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan amin. Amin. Sambil ngangkat tangan mereka. Kemudian mereka berlutut, sujud dan menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. The rest is revival meeting. Sisa dari ceritanya kebangunan rohani saudara. Karena apa? Ada receptive spirit. Ada roh yang menggebu-gebu, ada roh yang betul haus. Dan siap untuk terima sesuatu yang Tuhan mau berikan buat umatnya. Nah sekarang saya mau ajak saudara begini. Buktikan, kita akan buktikan. Bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab ini bisa kita lakukan juga sama-sama. Nanti waktu saya buka Alkitab, saudara bangkit berdiri. Terima kasih, gak ada yang bangkit berdiri. Saya bacain lagi sekali lagi. Waktu Ezra membaca kitab itu, Nehemia. Mari bukan lu. Oh, it doesn't work like that. Ezra pasal yang keberapa tadi? Pasal yang ke-8. Lalu Ezra memuji Tuhan. Allah maha besar dan semua orang menyambut dengan masih kayak orang dewasa, belum kayak anak-anak. Kalau saudara bilang, lalu Allah yang maha besar, Ezra memuji Tuhan. Allah yang maha besar. Semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil ngangkat tangan mereka. Nah tapi saya mau ajak saudara begini, beda sekarang. Kita akan coba lihat. Saudara rasain bagaimana kekuatan sebuah excitement dalam diri saudara kalau saudara mau nyambut sesuatu dari Tuhan. Waktu Ezra katanya dia buka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Gitu. Waktu Ezra buka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Waktu Ezra buka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Waktu Ezra buka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Silahkan duduk sebentar. Kita kayak anak-anak ya. Kemungkinan ada beberapa di antara saudara bilang gini,
Apa-apaan sih nih? Kayak anak-anak. Dan Yesus bilang gini, justru yang seperti itulah yang akan menerima kerajaan surga. Kayak anak-anak. Kayak anak-anak. Waktu Pastor Arif buka Alkitab ini. Masih malu-malu kayaknya. Waktu Pastor Arif buka Alkitab ini. Yang di atas harus pada duduk dimainkan. Waktu Pastor Arif buka kitab ini. Sudah perhatikan. Kejadian, nggak apa-apa sudah berdiri. Kejadian pada saat Ezra buka kitab. Itu hadirat Tuhan begitu kuat karena sambutan. Orang-orang menyambut firman itu dengan sangat luar biasa. Kegairahan terjadi di situ. Ekspektasi yang besar terjadi di situ. Kehausan akan Tuhan terjadi di situ. Cinta akan Tuhan turun di situ. Emosi orang pada saat itu adalah, aku cinta Tuhanku. Aku sembah Tuhanku. Aku muliakan Tuhanku. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sudah dengarkan saya? Kita coba sekali lagi, silakan duduk sebentar. Dan saya mau saudara coba ini. Memang kayak anak-anak, gak apa-apa. Kita mau latihan. Saudara bisa bayangkan, kalau ini terjadi dalam setiap ibadah kita, dan saudara nggak perlu disuruh, otomatis saudara bilang amin, amin. Nanti waktu saya buka Alkitab, saudara bangkit berdiri tepuk tangan, saya akan serukan pujian kepada Tuhan, dan kita semua akan bilang amin, amin 2 kali aja. Dan saudara akan rasakan, iman saudara akan dibangkitkan. Karena pada saat itu kita jadi seperti kayak anak-anak yang menyambut kerajaan sorga dalam hidup kita. Dan Tuhan gak pernah lalai akan janjinya. Kalau saudara ada dalam kebutuhan saudara pada pagi hari ini, dan saudara bilang, Tuhan, I'm desperate of you. Aku betul-betul rindu Engkau. Aku haus akan Engkau. Aku percaya kebesaran-Mu. Aku terima Engkau seperti anak-anak menyambut Engkau. Tuhan, aku mau terima. Tuhan akan lakukan sesuatu buat saudara. Mari, dalam nama Yesus.